Halo Cepak Tech Lovers, kembali lagi bersama kami yang selalu hadir dengan berita-berita terbaru seputar olahraga, khususnya sepak bola Asia Tenggara yang penuh warna dan cerita menarik. Kali ini, sorotan datang dari skuad muda Harimau Malay alias Timnas U23 Malaysia. Setelah gagal melangkah jauh di Asian Cup U23 2025, kini mereka mencoba bangkit di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Menariknya, salah satu penyerang andalan mereka, Hakimi Azim Rosli, tampil dengan motivasi membara untuk membuktikan kualitas diri sekaligus mengangkat kembali martabat sepak bola Malaysia di level Asia. Apakah Malaysia mampu menjadikan kualifikasi ini sebagai ajang pembuktian setelah kekecewaan di Asian Cup U23? Yuk, kita kupas tuntas perjalanan, tantangan, hingga peluang skuad muda Malaysia di artikel kali ini. Malaysia dan kenyataan pahit di Asian Cup U23 2025. Asian Cup U23 2025 sebenarnya menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan tim-tim muda Asia Tenggara jelang agenda besar Piala Asia U23. Bagi Malaysia, turnamen ini diharapkan bisa menjadi momentum pembuktian sekaligus bahan evaluasi sebelum masuk ke kualifikasi yang lebih prestisius. Namun, harapan tinggal harapan. Malaysia yang tergabung di grup A bersama tuan rumah Indonesia, serta Filipina dan Brunei, justru tampil kurang konsisten. Dari 3 pertandingan, mereka hanya mengoleksi 4 poin hasil dari kemenangan telak 7-1 atas Brunei. Hasil imbang 0-0 melawan Indonesia. Kekalahan kontra Filipina. Dengan total poin tersebut, Malaysia finish di posisi ketiga grup. Indonesia keluar sebagai juara grup dengan 7 poin, disusul Filipina dengan 6 poin. Situasi ini otomatis membuat Malaysia gagal melaju ke semifinal. Kegagalan ini terasa pahit karena secara kualitas skuad, Malaysia tidak bisa dianggap remeh. Mereka punya beberapa pemain berbakat, termasuk Hakimi Azim Rosli. Namun, ketidakstabilan performa dan masalah konsistensi membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Fokus baru, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski gagal di Asian Cup U23, Malaysia tidak larut dalam kekecewaan. Justru, mereka mencoba menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Hasil undian menempatkan Malaysia di grup F bersama Thailand tuan rumah, Lebanon, Mongolia. Grup ini bisa dibilang cukup menantang. Thailand jelas jadi favorit karena bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh publik Bangkok. Sementara Lebanon dikenal dengan fisik kuat dan taktik disiplin, sedangkan Mongolia meski sering dianggap lemah, bisa jadi batu sandungan jika diremehkan. Bagi Malaysia, ini adalah kesempatan untuk menebus kegagalan di level regional. Dengan tiket putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi sebagai taruhannya, mereka wajib tampil habis-habisan. Hakimi Azim Rosli, dari cedera ke ajang pembuktian, salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Hakimi Azim Rosli, penyerang muda dari Kuala Lumpur City. Musim 2025 tidak berjalan mulus bagi Hakimi. Ia mengaku banyak mengalami cedera sehingga sulit mencapai performa terbaik. Namun, ia menegaskan bahwa kualifikasi kali ini akan dijadikan ajang pembuktian. Dalam wawancara, Hakimi menyampaikan tekadnya, "Tahun ini saya banyak mengalami cedera. Saya perlu bekerja keras lagi untuk mendapatkan penampilan terbaik saya dan kualifikasi Piala Asia ini adalah panggung besar. Saya berharap dapat membuktikan kepada pelatih dan masyarakat Malaysia bahwa kami semua mampu, bahwa kami adalah skuad terbaik yang ada." Motivasi pribadi Hakimi jelas menjadi energi tambahan untuk Malaysia. Jika ia mampu tampil tajam, Malaysia bisa punya peluang lebih besar menembus putaran final. Persiapan di Bangkok, uji coba lawan Kuwait dan Oman. Untuk memaksimalkan persiapan, skuad asuhan Nafusizin sudah tiba lebih awal di Bangkok. Mereka tidak hanya berlatih, tetapi juga dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Oman. Uji coba ini sangat krusial karena level lawan tergolong lebih kuat. Kuwait dan Oman punya tradisi sepak bola yang bagus di level Asia Barat. Melawan mereka akan memberikan gambaran seberapa siap Malaysia menghadapi tantangan berat di grup. Selain itu,
Pertandingan persahabatan ini juga akan jadi ajang uji coba taktik, evaluasi kelemahan, serta menilai kesiapan fisik pemain sebelum laga resmi dimulai. Jadwal pertandingan Malaysia di Grup F. Malaysia akan menjalani 3 laga penting dengan jadwal sebagai berikut. 3 September tahun 2025. Malaysia vs Lebanon, 6 September tahun 2025. Malaysia vs Mongolia 9 September tahun 2025. Malaysia vs Thailand pertandingan pertama melawan Lebanon akan sangat menentukan. Jika mampu meraih poin penuh, jalan menuju tiket lolos akan lebih terbuka. Laga kedua melawan Mongolia wajib dimenangkan agar posisi Malaysia tetap aman. Sedangkan laga terakhir menghadapi Thailand diprediksi jadi ujian terberat. Analisis peluang Malaysia. Kalau bicara peluang, mari kita bedah satu persatu. Lawan Lebanon. Tim asal Timur Tengah ini dikenal dengan fisik kuat dan permainan disiplin. Malaysia harus memaksimalkan kecepatan serta serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan. Hasil seri pun mungkin sudah cukup, tapi menang akan jadi modal emas. Lawan Mongolia di atas kertas, Malaysia lebih diunggulkan. Namun, pengalaman di ASEAN Cup U23 membuktikan bahwa lawan yang dianggap lemah bisa jadi kejutan. Malaysia wajib tampil serius dan efisien dalam penyelesaian akhir. Lawan Thailand. Inilah laga krusial. Thailand akan tampil di depan publik sendiri dengan motivasi tinggi. Malaysia perlu tampil disiplin dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Menghindari kekalahan besar sudah jadi target realistis, tapi mencuri poin akan jadi bonus besar. Dengan sistem kualifikasi yang memungkinkan runner-up terbaik lolos, Malaysia masih punya peluang cukup besar. Namun kuncinya ada pada konsistensi, fokus, dan mental bertanding. Dukungan publik Malaysia. Hakimi Azim Rosli juga menyinggung soal dukungan masyarakat Malaysia. Dukungan publik adalah faktor penting, terutama bagi skuad muda yang butuh motivasi tambahan. Walau laga digelar di Thailand, semangat fans bisa tersalurkan lewat media sosial dan pemberitaan. Malaysia sendiri punya tradisi fanatik dalam mendukung sepak bola. Jika tim U23 mampu menunjukkan semangat juang, bisa dipastikan dukungan itu akan mengalir deras. Apa yang bisa dipelajari dari ASEAN Cup U23? Kegagalan di ASEAN Cup U23 bukan hanya soal hasil, tapi juga soal evaluasi. Malaysia bisa belajar beberapa hal penting, antara lain, konsistensi permainan harus dijaga. Tidak cukup hanya menang besar lawan tim lemah, tapi juga harus stabil melawan tim kuat. Penyelesaian akhir perlu lebih tajam. Lawan Indonesia, mereka punya peluang tapi gagal mencetak gol. Mental bertanding harus lebih kuat. Menghadapi tekanan di laga penting sering jadi kelemahan tim muda. Jika pelajaran ini benar-benar diaplikasikan, Malaysia bisa tampil lebih matang di kualifikasi. Prediksi, bisa lolos atau gagal lagi? Pertanyaan besar tentu, apakah Malaysia bisa lolos ke putaran final? Secara realistis, peluang itu ada. Kemenangan atas Lebanon atau minimal 2 kemenangan vs Lebanon dan Mongolia bisa mengantar Malaysia bersaing ketat di klasemen. Jika hanya menang sekali, maka mereka harus berharap pada hitungan runner-up terbaik yang jelas lebih sulit. Kuncinya ada di pertandingan pertama. Jika Malaysia bisa menang melawan Lebanon, kepercayaan diri mereka akan melonjak. Sebaliknya, jika kalah, beban mental akan semakin berat menghadapi laga berikutnya. Nah, cek fakta lovers, itulah kisah perjalanan skuad muda Malaysia U23 yang mencoba bangkit dari kegagalan di ASEAN Cup U23 2025 menuju ajang lebih besar yakni kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Dengan tekad kuat dari pemain seperti Hakimi Azim Rosli, ditambah persiapan serius di Bangkok melawan tim-tim kuat, peluang Malaysia untuk merebut tiket ke Arab Saudi masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana mereka menjaga konsistensi, disiplin, dan mental juang di lapangan. Akan sangat menarik menantikan apakah Malaysia bisa membalikan nasib atau justru kembali terjebak dalam kekecewaan seperti di turnamen sebelumnya. Tetap pantau terus perkembangan sepak bola Asia Tenggara hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Apakah menurut kalian Malaysia bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026?
Sampai jumpa di update berikutnya.